Menghidupi dunia dengan iman. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas adalah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan dari Yohanes 20 ayat 19-31 membawa kita ke salah satu peristiwa penting setelah kebangkitan Yesus. Dalam ketakutan, para murid mengurung diri. Dunia di luar tampak penuh ancaman dan ketidakpastian. Namun, di tengah ketakutan itu, Yesus datang berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ia menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti nyata bahwa dia hidup, mengalahkan maut, mengalahkan ketakutan. Tidak hanya itu, Yesus kemudian mengutus mereka. "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ini adalah momen penting. Iman bukanlah sesuatu yang hanya disimpan di ruang aman, tetapi sesuatu yang dihidupi di dunia nyata yang penuh tantangan. Murid-murid tidak dipanggil untuk bersembunyi dalam iman mereka, tetapi untuk menghidupi dunia ini dengan iman yang aktif, menghadirkan damai, kasih, dan pengampunan Allah. Kisah ini juga memperkenalkan kita kepada Thomas yang meragukan berita kebangkitan itu, sampai ia sendiri melihat dan menyentuh luka-luka Yesus. Banyak dari kita bisa memahami Thomas. Dalam dunia yang keras ini, mempertahankan iman bukanlah perkara mudah. Kadang-kadang kita juga ingin bukti nyata sebelum berani percaya sepenuhnya. Tetapi Yesus berkata kepada Thomas dan kepada kita, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Menghidupi dunia dengan iman berarti berjalan bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat atau rasakan,
melainkan berdasarkan kepercayaan kepada janji dan karya Tuhan. Dunia kita hari ini juga penuh ketidakpastian, perubahan sosial, tekanan hidup, pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu mudah dijawab. Tetapi Yesus tidak memanggil kita untuk menyerah pada ketakutan itu. Dia memanggil kita untuk berjalan dalam damai, mewartakan pengampunan, dan menjadi saksi hidup dari kebangkitannya. Minggu ini kita diingatkan, iman bukan hanya untuk momen-momen nyaman, tetapi untuk menghadapi realitas dunia ini dengan pengharapan dan keberanian yang datang dari Kristus yang hidup. Diskusikan. 1. Dalam bagian mana dari kisah ini Anda merasa paling terhubung? Para murid yang takut, Thomas yang ragu, atau Yesus yang membawa damai? 2. Apa tantangan terbesar Anda dalam menghidupi iman di dunia yang penuh tekanan ini? 3. Bagaimana Anda dapat menjadi pembawa damai dan harapan di lingkungan Anda minggu ini sebagai bagian dari kesaksian iman Anda?